harimau penjaga Gusmik. Ketika Gusmik baru mulai bisa merangkak, saat itu ibunya membawa ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan panen kelapa. Bayi itu ditinggalkan sendirian di sisi kebun. Tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau. Spontan sang ibu berlari menjauh dan lupa bahwa bayinya tertinggal. Begitu sadar, sang ibu kemudian berlari mencari anaknya. Tetapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibunya melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah menjaga sang bayi. Ikan piaraan Nabi Khidir. Peristiwa ketertundukan binatang ini kemudian berlanjut hingga Gusmik dewasa. Di antara kejadian itu adalah misteri ikan dan burung raksasa. Gusmik yang sangat senang bermain di tepi sungai berantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar, Gusmik tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan menjaga Gusmik, mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Gusmik akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi, Gusmik justru muncul di tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki karena Gusmik berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Gusmik adalah piaraan gurunya. Pernah suatu hari, ketika ikut memancing, kail Gusmik dimakan ikan yang sangat besar. Saking kuatnya tenaga ikan itu, Gusmik tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya menjadi kalang kabut karena tak ada orang yang bisa menolong. Hari masih pagi sehingga masih sepi dari orang-orang yang memancing. Hilir mudik pengasuhnya itu mencari Gusmik di pinggir sungai dengan harapan Gusmik dapat timbul kembali dan tersangkut. Tetapi, setelah hampir 2 jam tubuh Gusmik belum juga terlihat, membuat pengasuh itu putus asa dan menyerah. Karena ketakutan mendapat murka dari Kiai Haji Jazuli dan ibunya Irodsyah, akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok, membereskan semua bajunya ke dalam tas dan pulang tanpa pamit. Dalam cerita yang disampaikan Gusmik kepada pengikutnya, ternyata Gusmik bertemu gurunya. Ikan tersebut adalah piaraan gurunya, yang memberitahu bahwa Gusmik dipanggil gurunya. Akhirnya, ikan itu membawa Gusmik menghadap gurunya yaitu Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gusmik hanya berlangsung selama 5 menit. Tetapi, kenyataannya Gusmik naik ke daratan dan kembali ke pondok sudah pukul 4 sore. Beberapa bulan kemudian, setelah mengetahui bahwa Gusmik tidak apa-apa, akhirnya kembali ke pondok. Pada suatu malam di Ploso, Gusmik mengajak Afifuddin untuk menemaninya memancing di sungai timur pondok Al-Falah. Kali ini, Gusmik tidak membawa pancing, tetapi membawa cundik. Setelah beberapa lama menunggu, hujan mulai turun dan semakin lama semakin deras. Tetapi, Gusmik tetap bertahan menunggu cundiknya beroleh ikan meski air sungai berantas telah meluap. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Gusmik berdiri memegangi gagang cundik dan berusaha menariknya ke atas. Akan tetapi, Gusmik terseret masuk ke dalam sungai. Afifuddin spontan terjun ke sungai untuk menolong Gusmik. Oleh Afifuddin, sambil berenang, Gusmik ditarik ke arah kumpulan pohon bambu yang roboh karena longsor. Setelah Gusmik berpegangan pada bambu itu, Afifuddin naik ke daratan untuk kemudian membantu Gusmik naik ke daratan. Sesampainya di darat, Gusmik berkata, "Fif, ini kamu yang terakhir kali menemaniku memancing. Kamu telah 7 kali menemaniku dan kamu telah bertemu dengan guruku." Afifuddin hanya diam saja. Keduanya lalu kembali ke pondok dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kisah kewalian pergi ke diskotik pernah diceritakan suatu ketika Gusmik pergi ke diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asyik menenggak minuman keras. Gusmik menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras lalu memasukkannya ke mulut Gusmik. Salah satu dari mereka mengenali Gusmik dan bertanya kepada Gusmik, "Gus, kenapa sampeyan ikut minum bersama kami? Sampeyan kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama?" Lalu Gusmik menjawab, "Aku tidak meminumnya, aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, padahal sudah jelas tadi Gusmik meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan, Gusmik angkat bicara, "Sampeyan semua gak percaya kalau aku tidak meminumnya tapi membuangnya ke laut." Lalu Gusmik membuka lebar mulutnya dan mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gusmik terlihat laut yang bergelombang dan ternyata benar minuman keras tersebut dibuang ke laut. Dan saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah SWT untuk bertaubat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karomah kewalian yang diberikan Allah kepada Gusmik. 7.2 Kisah tentang perempuan dan kacamata. Pernah suatu ketika Gus Farid anak
Ahmad Siddiq yang sering menemani Gusmik, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Pertama, bagaimana perasaan Gusmik tentang perempuan? Aku setiap kali bertemu perempuan walaupun secantik apapun dia dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja, jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gusmik. Pertanyaan kedua, Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Gusmik memakai kacamata hitam baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk, maka aku menangis, maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Gusmik. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Gusmik tidak bisa dicontoh begitu saja karena resikonya sangat berat bagi mereka yang alim pun sekaliber Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Gusmik, padahal Kiai Haji Abdul Hamid juga seorang wali Allah. Kisah tentang perempuan dan kacamata. Pernah suatu ketika Gus Farid, anak Ahmad Siddiq yang sering menemani Gusmik, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Pertama, bagaimana perasaan Gusmik tentang perempuan? Aku setiap kali bertemu perempuan walaupun secantik apapun dia dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja, jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gusmik. Pertanyaan kedua, Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Gusmik memakai kacamata hitam baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk, maka aku menangis, maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Gusmik. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Gusmik tidak bisa dicontoh begitu saja karena resikonya sangat berat bagi mereka yang alim pun sekaliber Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Gusmik, padahal Kiai Haji Abdul Hamid juga seorang wali Allah.